Selamat datang di channel Dunia Pendidikan. Sebelum lanjut, mari kita dukung channel Dunia Pendidikan ini dengan cara like, subscribe, komen dan share kepada semua orang agar info ini tidak berhenti di sini saja dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari channel Dunia Pendidikan. Terima kasih. Pertanyaan nomor 31. Sebutkan asas pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum. Jawab. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Pemilihan menyatakan pemilihan dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan nomor 32. Siapa orang yang memiliki hak pilih? Jawab. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan menyebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih. Pertanyaan nomor 33. Siapa yang berwenang menentukan jadwal kampanye dalam pemilihan kepala daerah? Jawab. Jadwal kampanye ditentukan oleh KPU Kabupaten Kota atau Provinsi. 34. Apa asas pemilu di Indonesia? Jawab. Luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan nomor 35. Apa yang dimaksud dengan prinsip mandiri dalam penyelenggaraan pemilu? Jawab. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mandiri berarti ketidaktergantungan penyelenggara pemilu dan kemerdekaan yang dimiliki dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang oleh peraturan perundangan. Pertanyaan nomor 36. Apa yang dimaksud dengan prinsip jujur dalam penyelenggara pemilu? Jawab. Lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang, menyatakan apa adanya, tidak melakukan manipulasi terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pemilu. Pertanyaan nomor 37. Apa yang dimaksud prinsip adil dalam penyelenggara pemilu? Jawab. Tidak memperlakukan pihak lain terutama peserta pemilu secara berbeda. Semua adalah sama status dan posisinya sebagai pihak yang berkompetisi. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Pertanyaan 38. Sebutkan asas pemilu yang bermakna tidak boleh diwakilkan. Jawab. Asas langsung. Pertanyaan 39. Sebutkan asas yang menandakan seluruh warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemilu. Jawab. Asas umum. Pertanyaan 40. Sejak dahulu, pemilu tidak boleh dipaksakan. Hal ini berdasarkan pada asas. Jawab. Asas bebas. Pertanyaan nomor 41. Bagaimana pemungutan suara di TPS pemilihan dapat diulang? Jawab. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan. Pertanyaan nomor 42. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilihan? Jawab. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Pertanyaan nomor 43. Apa yang dimaksud dengan perselisihan hasil dalam pemilihan? Jawab. Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Pertanyaan nomor 44. Apa kebijakan KPU dalam memberikan kesempatan terhadap bakal calon partai politik yang menggunakan dokumen palsu tersebut? Jawab. KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu. Pertanyaan nomor 45. Bagaimana KPU melakukan pengumuman daftar calon sementara? Jawab, daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, paling sedikit di satu media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional, dan satu media massa cetak harian dan media elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 hari. Pertanyaan nomor 46. Berapa lama KPU melakukan verifikasi terhadap calon pengganti? Jawab, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota paling lama 3 hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara. Pertanyaan nomor 47. KPU Pusat, KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU Kabupaten Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota melalui. Jawab, media cetak, media elektronik, dan atau laman KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU, KIP Kabupaten Kota selama 3 hari. Pertanyaan nomor 48. Kapan KPU mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu? Jawab, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik paling lambat 10 hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan. Pertanyaan nomor 49. Berapa lama KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional? Jawab, KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan untuk calon anggota DPD paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara. Pertanyaan nomor 50. Berapa lama KPU Provinsi menetapkan hasil pemilu di provinsi? Jawab, KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 25 hari setelah hari pemungutan suara.